Denpasar diguncang temuan mengerikan. Di sebuah rumah sederhana di Gang Cempaka, puluhan organ manusia ditemukan membeku rapi di dalam kulkas besar. Setiap organ diberi label, ditulis dengan tangan yang tenang seolah disiapkan untuk pengiriman resmi. Pemilik rumah, seorang mantan petugas laboratorium yang dikenal pendiam, menghilang tanpa jejak sesaat sebelum penggerebekan. Namun yang membuat semuanya semakin menyeramkan, organ-organ itu masih segar. Siapa sebenarnya pria di balik rumah beku itu? Apakah ia bekerja sendirian? Atau ada jaringan besar yang beroperasi di balik institusi medis yang tampak bersih? Gang Cempaka di Denpasar Selatan tidak pernah benar-benar tidur. Pagi hari, suara wajan beradu dengan sendok di warung makan Bu Niluh Ratih terdengar bersahut-sahutan dengan bunyi motor warga yang berangkat kerja. Sore hari, anak-anak bermain bola di jalan sempit, sementara ibu-ibu menjemur pakaian di pagar rumah masing-masing. Tapi saat malam turun, suasananya berubah total. Sunyi, hanya suara jangkrik dan gemericik air got di pinggir gang yang terdengar. Di antara deretan rumah yang saling berdempetan itu, ada satu rumah yang selalu tampak berbeda. Catnya kusam abu-abu, pintunya jarang terbuka, dan jendela depannya ditutup dengan tirai tebal warna biru tua. Rumah itu milik seorang pria bernama Pak Made Surya Dharma. Pria paruh baya yang katanya dulu pernah bekerja di rumah sakit swasta di Denpasar, sebelum tiba-tiba keluar dan menutup diri dari dunia luar. Pak Made tinggal sendirian. Tiap pagi pintu rumahnya hanya terbuka sebentar untuk menyapu halaman, lalu tertutup lagi hingga malam. Warga jarang sekali melihatnya berbicara dengan orang lain. Hanya Bu Niluh Ratih, pemilik warung kecil di sebelah rumahnya, yang kadang sempat menyapa saat pria itu membeli air galon atau nasi bungkus. "Pak Made kerja malam lagi ya?" tanya Bu Niluh suatu sore. "Hehe, ya biasa. Banyak pasien," jawabnya singkat sambil tersenyum tipis. Bagi warga sekitar, Pak Made dikenal sebagai orang pintar. Beberapa kali terlihat orang datang malam-malam membawa kerabat yang sakit. Mereka masuk lewat pintu belakang, lalu keluar beberapa jam kemudian dengan tubuh dibalut kain atau perban. Tak ada papan nama klinik di depan rumah, hanya lampu kuning kecil yang menyala sepanjang malam. Awalnya warga tidak mempermasalahkan itu. Di Bali orang seperti Pak Made dianggap wajar saja. Mungkin menjalankan pengobatan alternatif atau bekam tradisional. Tapi sejak 2 bulan terakhir, beberapa hal mulai terasa aneh. Setiap malam terdengar suara mesin berdengung dari dalam rumah, seperti suara kulkas besar atau generator. Kadang disertai bunyi logam beradu dan bau tajam yang terbawa angin. Bu Niluh Ratih sempat mengira itu bau ikan busuk, tapi lama-kelamaan aromanya semakin menyengat, mirip daging mentah yang basi bercampur cairan kimia. Suatu malam, saat Bu Niluh sedang menutup warungnya, ia melihat 2 orang pria tak dikenal berhenti di depan rumah Pak Made dengan mobil pickup putih. Mereka menurunkan peti besar berwarna putih, lalu dengan cepat membawanya ke dalam rumah lewat pintu samping. Tak ada percakapan, hanya anggukan singkat dari Pak Made di teras. Setelah itu lampu rumahnya padam total. Keesokan paginya, Bu Niluh menanyakan hal itu ke Pak Ketut, ketua lingkungan. Tapi jawaban yang ia dapat hanyalah, mungkin itu alat pengobatan. Bu, Pak Made kan orang medis. Meski begitu, rasa curiga tetap mengganjal di benak Bu Niluh. Hari-hari berikutnya, rumah Pak Made semakin tertutup. Jangankan pintu depan, bahkan ventilasi jendela pun kini disekat dari dalam. Namun suara mesin tetap terdengar hampir setiap malam, bahkan kadang hingga subuh. Anjing-anjing di sekitar rumah pun sering menggonggong tanpa henti bila melewati pagar belakang rumah itu. Warga mulai resah. Suatu pagi, Pak Wayan, tukang sayur yang sering lewat gang itu, mengeluh mencium bau busuk setiap kali mengantarkan dagangannya. Kayak bau bangkai. Katanya ke Bu Niluh, mungkin tikus mati. Kalau tikus, gak mungkin sekuat itu aromanya. Tapi karena tak ada yang berani menegur langsung, semuanya memilih diam. Di lingkungan padat seperti itu, rasa ingin tahu seringkali kalah oleh rasa sungkan. Urusan rumah tangga orang jangan dicampuri, begitu kata warga tua di sana. Namun malam-malam berikutnya semakin aneh. "Buni, lu beberapa kali melihat kilatan cahaya biru dari jendela dapur rumah Pak Made, seperti pantulan lampu alat listrik. Kadang terdengar suara air mengalir deras, diikuti bunyi benda berat diseret di lantai. Hingga suatu malam sekitar pukul 12 lewat,
Denpasar dilanda hujan deras dan listrik padam di seluruh kawasan. Suasana mendadak gelap total, hanya suara hujan dan petir menggema dari jauh. Dalam kegelapan itu, Buniluh mendengar bunyi keras dari arah rumah Pak Made, seperti kaca pecah, diikuti suara benturan logam dan seseorang mengerang pelan. Ia berlari ke jendela mencoba mengintip, tapi hanya bisa melihat samar-samar bayangan seseorang di dapur. Bayangan itu tampak sedang menunduk, lalu menyeret sesuatu ke arah pintu belakang. Buniluh menggigil, mencoba menyalakan senter ponselnya, tapi tiba-tiba suara dari rumah itu berhenti, sunyi lagi, hanya tersisa suara hujan. Keesokan harinya, gang kecil itu mulai ramai. Warga berdatangan, membicarakan bau yang semakin menyengat dari arah rumah Pak Made. Beberapa orang menutup hidung dengan kain. Ada yang berseloroh, mungkin freezernya rusak. Tapi ada juga yang mulai gelisah. Buniluh memberanikan diri mendekat ke pagar, dan di sanalah ia melihatnya. Setetes cairan merah gelap menetes dari bawah pintu belakang rumah itu, mengalir perlahan ke tanah. Ia mundur spontan dan segera memanggil ketua lingkungan. Pak Ketut datang bersama dua warga lain. Mereka mencoba mengetuk pintu berulang kali sambil memanggil nama Pak Made, tapi tidak ada sahutan. Bau busuk semakin menyengat, menusuk sampai ke tenggorokan. Pak Ketut akhirnya berkata pelan, "Kita laporkan ke polisi saja. Ini sudah tidak wajar." Beberapa warga mengangguk dan tanpa mereka sadari, langkah kecil itu akan menjadi awal dari pengungkapan kasus paling mengerikan yang pernah terjadi di Denpasar Selatan. Laporan warga Gang Cempaka diterima di pos polisi Denpasar Selatan sekitar pukul 9 pagi. Dua petugas datang dengan motor patroli, disusul mobil kecil berisi tim reskrim yang dipimpin oleh Ibtu Raka Wijaya. Mereka sudah terbiasa menerima laporan bau bangkai, tapi kali ini berbeda. Jarak 5 meter dari rumah Pak Made Surya Dharma saja, aroma busuknya sudah menusuk. Bau itu bukan seperti daging hewan mati, tapi lebih tajam. Ada campuran kimia yang membuat mata perih. Gang sempit itu sudah dipenuhi warga. Polisi meminta mereka mundur, membentangkan garis kuning di depan pagar. Pak Ketut, ketua lingkungan, maju mendekati petugas. Sudah 3 hari rumahnya tertutup, Pak. Tidak ada suara, tapi baunya makin parah. Ibtu Raka mengangguk pelan lalu mengetuk pintu beberapa kali sambil berteriak, "Permisi Pak Made, tolong buka pintunya sebentar." Tidak ada jawaban, hanya suara dengung mesin dari dalam rumah. Setelah 3 menit, pintu belakang dipaksa dibuka dengan linggis. Begitu kuncinya patah dan pintu terbuka, hawa panas bercampur amis langsung keluar seperti uap tebal. Beberapa petugas menutup hidung dengan lengan. Ruang pertama yang terlihat adalah dapur. Lantainya licin, penuh bercak merah tua. Di sisi kanan ada 3 kulkas besar berdiri berjejer. Semuanya menyala, meskipun listrik di gang itu sempat padam semalam. Satu petugas memeriksa kabelnya dan menemukan kabel tambahan yang tersambung ke generator bensin kecil di pojok ruangan. Masih bergetar pelan Ibtu Raka mendekat, menyalakan senter. "Matikan generatornya dulu." Begitu suara mesin berhenti, ruangan menjadi senyap. Hanya suara tetesan air dari wastafel. Mereka membuka kulkas pertama. Awalnya hanya terlihat lapisan plastik besar yang dililit rapat dengan isolasi bening. Ketika plastik itu disingkap, aroma formalin menyembur kuat, membuat salah satu petugas muntah di tempat. Di balik lapisan itu tersusun rapi wadah-wadah plastik bening berlabel kode H04, F11, L99. Setiap wadah berisi potongan organ berwarna keabu-abuan yang direndam cairan bening. Petugas lain menutup kulkas dengan cepat. "Pak, ini bukan hewan." Ibtu Raka menatapnya tajam. "Foto dulu semua sebelum disentuh." Kulkas kedua dibuka, dan pemandangan yang sama menunggu. Hati, ginjal, paru-paru, bahkan sepasang mata yang masih utuh dalam wadah kaca kecil. Label di tiap wadah ditulis rapi, menggunakan spidol hitam dan tanggal. 29, 59, 79. Semuanya hanya terpaut beberapa hari. Dari ruang dapur mereka melangkah ke kamar belakang. Di sana terdapat meja besi panjang seperti meja operasi. Di atasnya sarung tangan medis berserakan, sebagian masih meneteskan cairan merah. Ada baskom berisi air yang sudah menghitam, dan di dinding, rak kecil dengan jarum suntik, gunting bedah, serta cairan formalin berbaris rapi. Di lantai, ditemukan sepatu bot karet dengan noda darah kering, menempel sampai ke pergelangan. Ibtu Raka menghela napas berat.
Ini bukan rumah, ini laboratorium. Salah satu petugas memanggilnya dari ruang tengah. Di sana mereka menemukan kamera kecil yang masih menyala di atas tripod, menghadap meja operasi. Ketika Ibtu Raka memutar rekamannya, layar menampilkan sosok Pak Made mengenakan jas putih dan masker, sedang berbicara ke arah kamera seolah melakukan laporan kerja. Batch berikutnya siap dikirim ke Singapura hari Senin. Pastikan wadah tetap di bawah 2 derajat, katanya tenang, seolah mengatur logistik biasa. Di ujung video, terdengar suara seseorang di seberang panggilan video menjawab dalam bahasa Inggris pelan, lalu layar gelap Ibtu Raka mematikan kamera dan berkata datar, "Kita temukan jaringan besar di sini." Sementara itu dari luar, warga semakin ramai. Buni Luh Ratih berdiri di balik garis polisi, wajahnya pucat. Ia melihat petugas membawa kantong hitam satu persatu keluar rumah. "Pak Ketut, itu apa ya?" tanyanya pelan. "Jangan lihat, Bu. Biar polisi yang urus," jawabnya cepat. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Dari kejauhan Bu Nilu masih sempat melihat salah satu petugas forensik membuka sedikit kantong itu. Di dalamnya ada wadah transparan berisi jantung manusia yang masih utuh. Sore menjelang, tim forensik dan Inavis tiba. Rumah itu resmi disegel dengan pita merah dan kuning. Warga dilarang mendekat. Di sisi pagar wartawan mulai berdatangan membawa kamera dan mikrofon. Nama Pak Made Surya Dharma mulai disebut-sebut oleh media lokal sebagai dokter aneh yang menyimpan organ manusia di kulkas rumahnya. Namun satu hal masih jadi pertanyaan besar. Di mana Pak Made sekarang? Tidak ada tanda-tanda keberadaan dirinya di dalam rumah. Semua pintu terkunci dari luar. Tak ada barang yang tampak dibawa kabur. Satu-satunya petunjuk hanyalah pintu belakang yang terbuka menuju got besar di belakang gang, dan jejak lumpur mengarah ke jalan kecil menuju selokan besar yang tersambung ke sungai. Ibtu Raka berdiri di tepi pintu itu, menatap lumpur yang mulai mengering. Dia kabur lewat sini. Tapi kenapa begitu tenang? Gumamnya pelan. Di tangannya ia masih memegang secarik kertas kecil yang ditemukan di atas meja besi. Kertas itu bertuliskan, "Batch terakhir sudah aman. Kirim sisa ke Banyuwangi." Ia menatap tulisan itu lama, lalu memasukkannya ke kantong plastik bukti. Di luar rumah matahari mulai turun, tapi bau busuk dari dalam bangunan itu tetap belum hilang. Bau dari rumah itu masih menusuk hingga malam. Meskipun polisi sudah menyemprotkan cairan pembersih, udara di sekitar gang tetap terasa berat, seperti ada sisa busuk yang tidak mau pergi. Mobil-mobil polisi masih berjajar di depan pagar. Di dalam rumah, tim forensik bekerja dalam diam, mengenakan baju hazmat putih dengan logo Inavis di punggungnya. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak sepatu di lantai yang basah oleh cairan formalin. Ibtu Raka Wijaya berdiri di ruang tamu rumah Pak Made Surya Dharma, menatap papan tulis kecil yang dipasang di dinding. Papan itu berisi catatan angka-angka dan kode singkat P14, ginjal, H02, hati, E09, kornea. Di bawahnya, tertera daftar tanggal dan nama kota, Denpasar, Mataram, Banyuwangi, dan Surabaya. Dia bukan kerja sendirian, gumam Raka. Ada jaringan di balik ini semua. Salah satu anggota forensik menghampiri sambil membawa laptop yang ditemukan di meja kamar. "Pak, ini penting. Laptopnya tidak terkunci, tapi sebagian datanya sudah dihapus. Coba tampilkan yang tersisa." Di layar muncul folder berjudul Shipment In, berisi puluhan dokumen PDF dengan nama file seperti Order Sep-7, Batch 23, dan Invoice Marina. Setiap file mencantumkan daftar organ, berat suhu pengiriman, serta alamat penerima. Semuanya bertanda tangan digital atas nama perusahaan fiktif bernama BioHealth Translogistik. Ibtu Raka menatap layar itu lama. Alamat penerimanya di luar negeri, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia. Di pojok bawah salah satu file tercantum inisial MSD. Ibtu Raka menghela napas berat. Made Surya Dharma. Ini tanda tangannya sendiri. Di kamar belakang seorang anggota lain menemukan foto keluarga lama. Pak Made bersama seorang perempuan dan anak laki-laki kecil. Di bagian belakang foto tertulis rumah sakit tempat aku mulai segalanya. Namun tidak ada informasi lain tentang siapa perempuan dan anak itu. Sementara itu, dari luar rumah, wartawan terus berdatangan. Kamera televisi lokal merekam setiap pergerakan polisi. Wajah Buni Luh Ratih pun ikut terekam, meski ia hanya berdiri di pojok gang dengan wajah pucat pasi. Saya sudah bilang, baunya itu aneh, tapi siapa sangka isinya begitu.
katanya kepada salah satu wartawan dengan suara bergetar. Menjelang tengah malam, mobil forensik terakhir meninggalkan lokasi membawa 25 wadah, berisi organ manusia yang telah diambil dari kulkas. Semuanya dibawa ke RS Bayangkara Denpasar untuk identifikasi. Tapi bahkan tim medis di sana kesulitan. Tidak ada catatan donor, tidak ada nama korban, dan sebagian organ sudah membeku terlalu lama untuk diidentifikasi DNA-nya dengan cepat. Di ruang penyimpanan forensik, Dr. Komang Arta, ahli patologi senior, membuka catatan awal. Organ-organ ini masih segar, disimpan dengan metode profesional, bukan amatiran. Lihat cara dia memberi label dan melapisi jaringan. Sepertinya orang ini punya latar belakang medis yang kuat. Dia mantan petugas lab rumah sakit, jawab Ibtu Raka. Kalau begitu, ini bukan sekadar koleksi. Ini bisnis, Pak. Dari hasil pemeriksaan pertama, sebagian organ menunjukkan tanda-tanda diambil dari tubuh manusia yang masih memiliki suhu normal hanya beberapa jam sebelum pembekuan. Artinya proses pengambilan dilakukan tanpa izin, langsung dari korban hidup atau jenazah segar. Pagi berikutnya, pencarian terhadap Pak Made dimulai. Tim gabungan dari Denpasar dan Polda Bali menyisir arah selatan menuju Pelabuhan Benoa, sementara tim lain menelusuri got besar di belakang rumah yang tersambung ke sungai kecil di Tukat, Badung. Di sana mereka menemukan beberapa kantong plastik medis kosong dan satu jas hujan biru tua, jenis yang sering dipakai Pak Made saat keluar rumah malam hari. Jejak lumpur di dekat got mengarah ke jalur semak yang menuju ke jalan raya kecil. Di situ petugas menemukan bekas roda kendaraan ringan. CCTV dari warung di ujung gang memperlihatkan pickup putih keluar dari gang sekitar pukul 3 dini hari. Beberapa jam sebelum penggerebekan, plat nomornya terlihat jelas. DK873 LI Ibtu Raka langsung memerintahkan pencarian kendaraan itu ke seluruh wilayah Bali. Sore harinya, laporan masuk. Mobil tersebut terlihat di Terminal Ubung, namun sudah bergeser arah menuju Gilimanuk. Dia berusaha kabur ke Jawa, ujar Raka cepat. Kita koordinasi dengan Polres Jembrana. Blokir semua jalur keluar pelabuhan. Di sisi lain, polisi juga menemukan rekening bank atas nama Pak Made yang berisi transaksi besar ke luar negeri. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah setiap minggu. Dana itu mengalir ke rekening perusahaan ekspedisi luar negeri yang kini sedang diselidiki. Sementara penyelidikan berlangsung, warga Gang Cempaka masih belum bisa tenang. Malam hari, bau busuk masih tercium samar dari rumah Pak Made meski semua isi kulkas sudah dibawa. Anjing-anjing di sekitar rumah itu masih menggonggong tanpa sebab dan beberapa warga mulai pindah sementara ke rumah kerabat Punilu. Rati mengaku masih mendengar suara mesin berdengung dari arah rumah itu. Meskipun semua listrik sudah diputus. Kayak masih ada kulkas yang nyala, padahal semua kabelnya udah dicabut. Katanya pelan kepada suaminya. Keesokan harinya, kabar tentang temuan organ manusia di Denpasar menyebar ke seluruh Indonesia. Berita itu menjadi tajuk utama televisi nasional. Sementara itu, Ibtu Raka menerima panggilan dari Pelabuhan Gilimanuk. Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Pak, mobilnya sudah ditemukan. Parkir di area sebelah barat pelabuhan kosong. Tapi di dalamnya ada bercak darah dan surat jalan ke arah Banyuwangi. Ibtu Raka menatap peta di meja. Garis lintas Bali Jawa sudah mereka tandai dengan spidol merah. Ia tahu, pengejaran baru saja dimulai. Tanpa banyak bicara, ia mengambil jaket, bergegas menuju mobil dinas. Sementara di Denpasar, rumah Pak Made Surya Dharma kini berubah jadi lokasi wisata gelap. Tempat orang-orang berdiri di depan pagar, hanya untuk melihat sekilas rumah yang dulu tampak biasa, tapi kini menyimpan cerita paling kelam di pulau itu. Ibtu Raka melangkah cepat ke arah mobil dinasnya begitu menerima laporan itu. Hujan rintik membasahi aspal halaman Polsek Denpasar Selatan, dan langit masih kelabu, seolah ikut menekan berat suasana pagi itu. Di kursinya, map besar berisi foto-foto organ yang ditemukan semalam terbuka, dan di halaman paling atas, terselip catatan kecil bertuliskan, batch terakhir, kirim sisa ke Banyuwangi. Itulah yang kini menjadi satu-satunya petunjuk pasti. Perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk memakan waktu hampir 4 jam. Mobil melaju cepat melewati jalan utama yang berliku di sepanjang pesisir. Udara asin laut bercampur aroma bensin dari truk-truk besar yang ikut antre menyeberang. Begitu tiba, garis polisi sudah terpasang mengelilingi area parkir di sisi barat pelabuhan. Sebuah pickup putih dengan plat DK8073 LI terparkir di sana. Kacanya buram oleh debu dan percikan hujan.
Namun di bagian dalam tampak bercak merah di kursi pengemudi. Seorang petugas pelabuhan menjelaskan bahwa mobil itu sudah ada sejak pagi buta. Kami kira sopirnya sedang tidur, Pak. Tapi pas kami intip mobilnya kosong. Ibtu Raka membuka pintu perlahan. Di kursi belakang, mereka menemukan surat jalan atas nama BioHealth Translogistik dengan tujuan Banyuwangi, Surabaya. Di bawahnya tertera tanggal pengiriman, 2 hari setelah penggerebekan rumah Pak Made. Artinya, pengiriman itu belum sempat dibatalkan, dan mungkin jaringan di seberang sudah menunggu. Di bagian bawah kursi, ditemukan 1 botol air mineral setengah kosong, dan hasil uji cepat menunjukkan kandungan formalin di dalamnya. Dia sudah siapkan racun bahkan sebelum kabur, ujar Raka lirih. Sore itu juga, tim kecil ditugaskan menyeberang ke Banyuwangi. Perjalanan hanya memakan waktu 1 jam, tapi suasananya tegang. Dalam kapal feri, Ibtu Raka duduk diam di ruang penumpang, menatap laut yang gelap. Angin membawa bau asin dan mesin kapal bergetar pelan. Dalam pikirannya, 1 nama terus bergema. Pak Made Surya Dharma. Sesampainya di Banyuwangi, koordinasi dilakukan dengan Polres setempat. Mereka segera menelusuri jalur distribusi perusahaan fiktif yang tercantum dalam surat jalan. Nama BioHealth Translogistik ternyata sudah beberapa kali muncul dalam penyelidikan Kementerian Kesehatan, tapi belum pernah terbukti aktif. Data awal menunjukkan bahwa pengiriman terakhir berhenti di gudang pendingin kecil di wilayah Ketapang, tak jauh dari pelabuhan. Tim langsung menuju ke sana malam itu juga. Gudang itu tampak sepi, hanya 1 lampu neon menyala di luar. Begitu pintu didobrak, udara dingin langsung keluar dari dalam. Ruangan itu kosong, tapi di sudutnya terdapat bekas tumpukan es beku dan 2 peti kayu besar. Ketika dibuka, petugas menemukan wadah plastik kosong dengan label suhu dan kode pengiriman. Di dinding belakang gudang terdapat peta Sumatera dan Jawa dengan beberapa titik merah ditandai garis hitam. Ibtu Raka memotret semuanya dan memperhatikan sebuah tanda kecil di pojok peta bertuliskan sumber. Ia belum tahu apa maksudnya, tapi huruf itu akan terus menghantuinya beberapa hari ke depan. Keesokan paginya laporan baru datang. Seorang pemilik losmen kecil di pinggir jalan Situbondo mengaku melihat seorang pria membawa tas besar datang malam sebelumnya. Pria itu meminta kamar paling ujung dan menolak dibersihkan oleh petugas losmen. Ketika pemilik menyalakan televisi pagi itu dan melihat berita tentang kasus kulkas berisi organ manusia di Denpasar, ia segera melapor karena merasa wajah pria itu sama persis dengan Pak Made di layar berita. Tanpa buang waktu, tim berangkat ke Situbondo. Losmen itu sederhana, dindingnya kayu dan bercat biru muda. Petugas menyergap kamar paling ujung sekitar pukul 9 pagi. Pintu terkunci dari dalam, tapi dari celah bawah terlihat bayangan kaki seseorang. Setelah 3 kali peringatan, pintu didobrak. Di dalam, seorang pria bertubuh kurus duduk di kursi, memandang ke arah jendela dengan wajah lelah. Itu benar, Pak Made Surya Dharma. Tangannya gemetar memegang botol air mineral. Di meja kecil di depannya tergeletak paspor, beberapa lembar uang dolar, dan ponsel yang layar depannya menampilkan pesan terakhir. Badge sudah diterima. Jangan kembali, Pak Made, kami dari kepolisian. Anda kami amankan, kata Ibtu Raka perlahan sambil mendekat. Pak Made menoleh tersenyum samar. Akhirnya kalian datang juga. Ia menaruh botol di meja, mengangkat kedua tangan pelan. Tidak ada perlawanan. Namun ketika diborgol, Ibtu Raka memperhatikan matanya yang tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja terungkap menyimpan 25 organ manusia. Kenapa kabur ke sini, Pak Made? Bukan kabur, jawabnya datar. Aku cuma ingin menunggu yang menjemputku. Perjalanan kembali ke Banyuwangi berlangsung sunyi. Di dalam mobil hanya terdengar bunyi rantai borgol beradu logam. Sesekali Ibtu Raka menatapnya lewat kaca spion, mencoba membaca pikirannya. Pak Made tetap diam, hanya memandangi pemandangan luar jendela. Begitu sampai di Polres Banyuwangi, interogasi awal dilakukan. Dalam ruangan kecil itu, Pak Made akhirnya berbicara. Aku tidak mencuri organ. Aku menyelamatkannya. Orang-orang itu, mereka sudah mati. Tubuh mereka tidak berguna lagi. Aku hanya memastikan bagian yang masih hidup bisa dipakai menolong yang lain. Ibtu Raka mengetuk meja pelan. Tapi Anda menjualnya ke luar negeri. Dengan uang sebanyak ini Anda pikir itu menolong?
Kalau aku tidak menjualnya, mereka juga akan mati di meja operasi yang sama, katanya pelan. Bedanya aku masih memberi mereka harga. Ucapan itu membuat ruangan mendadak dingin. Di luar, suara hujan kembali turun pelan. Ipituraka menatapnya lama, lalu meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. Sebelum pintu tertutup, Pak Mad masih sempat berkata lirih, nyaris seperti berbisik, kalian hanya menemukan rumah pertama, masih ada 4 lagi. Kalimat itu membuat langkah Ibturaka terhenti sejenak. Ia tahu penyelidikan belum selesai, dan kata-kata itu bisa berarti apa saja. Ancaman, kebohongan atau pengakuan sesungguhnya. Ucapan itu terus bergema di kepala Ibturaka Wijaya, bahkan setelah ia keluar dari ruang interogasi. Masih ada 4 lagi. Kalimat sederhana, tapi mengandung sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Jika benar ada 4 lokasi lain, berarti apa yang mereka temukan di Denpasar hanya sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ibturaka berjalan ke koridor, menatap jendela kaca buram yang memantulkan wajahnya sendiri. Di luar, langit Banyuwangi sudah berwarna abu tua. Ia memanggil tim penyidik lain untuk menyiapkan laporan lanjutan dan mengamankan semua barang bukti dari kamar losmen tempat Pak Made ditangkap. Beberapa jam kemudian, barang-barang itu sampai di meja penyidik. Di antaranya ada paspor, uang tunai, 2 flash disk kecil, serta 1 buku catatan berisi tulisan tangan rapat dan berantakan. Di halaman pertama tertulis, pencatat batch dan suhu, jangan melebihi 2 derajat. Halaman berikutnya lebih aneh. Ada daftar kode huruf dan angka, disertai nama-nama kota. D1 Denpasar, D2 Mataram, D3 Banyuwangi, D4 Surabaya, D5 Palembang. Beberapa di antaranya ditandai tanda centang, sementara 2 lainnya dilingkari, kalimatnya 4 lagi. Berarti ini yang dia maksud, gumam Ibturaka sambil menunjuk daftar itu. Kalau benar, berarti dia sempat beroperasi lintas pulau, jawab salah satu penyidik muda di sebelahnya. Di waktu yang sama, tim forensik dari RS Bhayangkara Denpasar mengirim laporan hasil pemeriksaan organ yang ditemukan di rumah Pak Made. Dari 25 organ manusia itu, 6 diantaranya cocok dengan laporan kehilangan jenazah dari 3 rumah sakit swasta di Bali dalam 2 tahun terakhir. Lebih mengerikan lagi, 2 dari organ itu cocok dengan data pasien yang pernah dirawat di rumah sakit tempat Pak Made dulu bekerja. Dia mengambil dari rumah sakitnya sendiri. Ucap Ibturaka pelan saat membaca laporan. Itu. Dia tahu persis kapan mayat datang, kapan keluarga pergi, dan kapan ruang penyimpanan kosong. Tambah Dr. Komang Arta dalam sambungan telepon. Dari analisis struktur jaringan, sebagian besar organ diawetkan dengan metode profesional. Pembekuan cepat di bawah 0 derajat menggunakan cairan formalin medis. Itu bukan pekerjaan orang awam. Pak Mad tahu persis bagaimana mempertahankan organ agar tetap layak pakai. Pagi harinya, interogasi kedua dilakukan. Kali ini ruangan dibuat lebih dingin. Hanya 1 lampu di atas meja yang menyala. Ibturaka duduk berhadapan langsung dengan Pak Made, sementara 2 penyidik lain berjaga di pintu. Kami sudah tahu latar belakang Anda, Pak Made. Kami juga tahu sebagian organ itu berasal dari rumah sakit tempat Anda dulu bekerja. Tapi saya ingin tahu satu hal, siapa yang membeli semua ini? Pak Made menatap kosong ke arah meja lalu perlahan berkata, saya tidak menjual ke orang, saya kirim ke mereka yang butuh, yang punya uang, yang bisa hidup lebih lama. Di luar sana, tubuh manusia punya harga, Pak. Di sini, tidak ada yang peduli. Mereka siapa? Nama jaringan perusahaan siapa yang pesan? Saya tidak tahu nama aslinya. Mereka kirim pesan lewat kode. Sama seperti kalian kirim surat dinas. Hanya angka dan tanggal. Setelah itu, uang masuk. Selesai. Ibturaka menatapnya lama, berusaha menembus ekspresi datarnya. Kenapa Anda bilang masih ada 4 lagi? Pak Made menghela napas pelan karena bukan hanya saya yang menyimpan, saya cuma satu dari banyak penyimpan. Setiap daerah punya orang seperti saya. Kami bekerja diam-diam. Ada yang di rumah, ada yang di klinik, ada juga yang di kapal. Siapa yang memimpin? Tak ada pimpinan. Kami hanya menjaga bagian-bagian yang belum waktunya mati. Ibturaka menutup map perlahan. Ia tahu sebagian besar omongan itu mungkin hanya manipulasi, tapi caranya berbicara, tenang tanpa emosi, justru membuat semuanya terdengar sangat nyata. Sementara penyidikan berlangsung, berita tentang kasus kulkas organ Denpasar semakin heboh. Media nasional menyiarkannya hampir setiap jam.
Wajah Pak Made terpampang di televisi, diberi label dokter bayangan atau penyimpan organ manusia. Namun publik tidak tahu bahwa di balik layar, polisi mulai menemukan transfer uang dengan pola yang identik ke 5 rekening berbeda, tersebar di 4 kota yang sama seperti catatan Pak Made. Beberapa rekening bahkan masih aktif. Tim cyber segera menelusuri arus dana itu dan menemukan bahwa aliran terakhir berhenti di sebuah rekening atas nama Yayasan Kesehatan Mandiri, lembaga yang ternyata sudah tidak beroperasi sejak 5 tahun lalu. Sore harinya, Ibtu Raka kembali ke ruang tahanan membawa hasil penyelidikan baru. Pak Made sedang duduk diam, menatap dinding kosong. Kami menemukan yayasan yang Anda gunakan. Uangnya masih mengalir. Jadi jangan bilang Anda bekerja sendirian. Pak Made tersenyum samar. Yayasan itu bukan milik saya. Saya hanya menyimpan bagian yang mereka titipkan. Kalian tidak akan bisa berhenti di saya karena saya cuma wadah. Yang memutus rantai ini bukan kalian, tapi waktu. Suasana ruangan mendadak hening. Ibtu Raka berdiri, menatapnya dengan ekspresi sulit dijelaskan. Antara marah, jijik, dan kasihan. Kau tahu orang-orang yang kau ambil organnya punya keluarga. Ada yang masih mencari sampai sekarang. Pak Made menatapnya sebentar lalu menunduk. Kalau mereka tahu di mana bagian tubuh orang yang mereka sayangi berada, mungkin mereka akan lega. Setidaknya bagian itu masih berguna. Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah membeku. Tidak ada yang berbicara lagi selama hampir 1 menit. Setelah pemeriksaan selesai, Ibtu Raka keluar membawa hasil rekaman interogasi. Di luar ruangan, salah satu petugas datang berlari kecil. Pak, hasil sidik jari dari laptopnya keluar. Ada satu yang bukan milik Pak Made. Siapa? Masih belum tahu, tapi cocok dengan data seseorang yang sudah pernah diperiksa Interpol tahun lalu. Kasus serupa di Malaysia. Ibtu Raka terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, jadi benar ini jaringan lintas negara. Malam itu, ia kembali membuka catatan kecil dari meja kamar losmen. Lembar kertas yang nyaris sobek, bertuliskan tangan Pak Made. Batch berikutnya, pastikan disimpan di bawah 2 derajat, kirim sebelum Senin. Di bagian bawah kertas itu, ada inisial huruf D. Ibtu Raka menatapnya lama. Hati kecilnya mulai yakin, Pak Made mungkin memang tidak berbohong sepenuhnya. Mungkin benar masih ada tempat lain di rumah lain yang menyimpan bagian-bagian seperti yang mereka temukan di Denpasar. Pagi itu langit, Banyuwangi masih kelabu ketika Ibtu Raka Wijaya tiba di kantor Polres dengan wajah letih. Malam sebelumnya ia tak bisa tidur. Kata-kata Pak Made terus terngiang di kepalanya. Masih ada 4 lagi. Dan lembar catatan kecil dengan huruf D di sudut bawah kini menjadi satu-satunya arah pencarian. Ibtu Raka menyalakan komputer, membuka foto peta yang diambil dari dinding gudang pendingin di Ketapang. Di sana, 4 titik merah menandai kota-kota di sepanjang jalur selatan. Denpasar, Mataram, Banyuwangi, dan satu lagi di Dampit, sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Malang. Huruf D yang ia lihat di catatan Pak Made ternyata cocok dengan tanda pada peta itu. Dampit, Ibtu Raka berbisik pelan menatap layar. Bukan kota besar tapi cukup terpencil untuk bersembunyi. Beberapa jam kemudian, ia menghubungi tim di Polda Jawa Timur untuk menelusuri apakah di wilayah itu ada aktivitas medis ilegal atau penyimpanan dingin yang mencurigakan. Sore harinya, kabar datang dari tim Intel. Ada laporan gudang penyimpanan ikan yang tutup mendadak sejak 2 minggu lalu, tapi listrik dan pendinginnya masih aktif setiap malam. Kita ke sana malam ini, kata Ibtu Raka tegas. Jangan sampai bocor ke media. Perjalanan menuju Dampit memakan waktu lebih dari 5 jam melewati jalan menanjak dan perbukitan gelap. Di sepanjang jalan hanya ada suara jangkrik dan sesekali lampu rumah penduduk. Ibtu Raka duduk di kursi depan, menatap kosong keluar jendela mobil. Ia mencoba menyusun ulang semua yang telah ia temukan. Denpasar, Banyuwangi, Situbondo, dan kini Dampit. Semuanya membentuk garis lurus, jalur distribusi yang terencana dengan rapi. Malam sudah lewat tengah ketika mereka tiba di lokasi. Gudang itu berdiri di tepi jalan kecil yang sepi, berdinding seng berkarat dengan papan nama pudar bertuliskan CV Laut Indah Sejahtera. Dari luar tampak gelap, tapi ketika mereka mendekat samar terdengar suara mesin bergetar pelan dari dalam, sama seperti suara yang dulu didengar bunyi Luh Ratih dari rumah Pak Made. Ibtu Raka memberi isyarat dengan tangan.
4 anggota polisi bersenjata mengepung pintu utama, sementara 2 lainnya mengawasi sisi belakang. Ia menyalakan senter kecil dan berbisik pelan. Kunci dulu semua akses keluar. Kita buka bersamaan. Hitungan 3 pintu didobrak. Bau amis langsung menyergap hidung, membuat beberapa anggota terbatuk spontan. Senter menyorot ke sekeliling ruangan. Tumpukan peti es, meja besi panjang, dan di pojok, 4 freezer industri besar yang semuanya masih menyala. Lantai licin, bercak air menetes dari pintu freezer yang berembun. Ketika salah satu petugas menarik tuasnya, udara dingin menyembur keluar. Di dalamnya mereka menemukan wadah plastik bersegel, identik dengan yang ditemukan di rumah Pak Made. Labelnya rapi, bertuliskan kode baru, D07, D09, D10. Raka menatap tulisan itu lama, dan perasaan aneh merayap di dadanya. Huruf D ternyata bukan sekadar inisial dari Dampit, tapi kode lokasi penyimpanan. Di freezer kedua, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Daftar inventaris digital yang tersimpan di tablet bekas. File terakhir di dalamnya berjudul Batch D selesai. Isinya mencatat jenis organ, tanggal, dan nama pengirim. MSD, Pak. Ini nama Pak Made, seru seorang petugas. Berarti dia memang kirim ke sini, jawab Ibtu Raka cepat. Tapi siapa yang menerima? Belum sempat mereka memeriksa lebih jauh, suara langkah terdengar dari luar gudang. 2 orang pria muncul dari kegelapan, masing-masing membawa karung di pundak. Begitu melihat cahaya senter, mereka panik dan berusaha lari. Salah satunya tertangkap, sementara yang lain meloloskan diri ke arah kebun belakang. Pria yang tertangkap mengenakan jaket biru pudar dengan logo perusahaan logistik. Saat diperiksa, di dalam karungnya ditemukan es batu kering dan 3 wadah kecil bersegel identik dengan yang lain. Raka menatapnya tajam. Siapa yang suruh kamu ambil ini? Saya cuma disuruh ngambil dan ngirim ke Surabaya, Pak. Saya nggak tahu isinya apa, sumpah. Siapa yang nyuruh? Namanya Dr. Dimas, Pak, dari yayasan. Saya cuma karyawan. Nama itu membuat Raka terdiam. Dr. Dimas yang inisial D lagi. Ia segera mencatat informasi itu dan memerintahkan tim untuk membawa pria itu ke pos terdekat. Sementara penyisiran dilanjutkan, di bagian belakang gudang ditemukan ruang kecil berdinding dingin seperti laboratorium mini. Di meja tengah terdapat sisa alat bedah, sarung tangan, dan wadah kaca dengan cairan transparan. Di sudut ruangan tergantung foto grup lama. 5 orang pria mengenakan jas medis berdiri di depan logo rumah sakit swasta di Denpasar. Salah satunya adalah Pak Made Surya Dharma. Dan di sebelahnya, wajah pria berjas hitam dengan papan nama Dr. Dimas Arga Ibtu Raka. Memandangi foto itu lama, jantungnya berdegup cepat. Kini semuanya mulai tersambung. Jaringan ini bukan pekerjaan satu orang, tapi mantan rekan-rekan Pak Made sendiri, yang dulunya bekerja di dunia medis dan kini menjalankan perdagangan gelap di balik nama yayasan palsu. Malam itu juga, berita dikirim ke markas Polda Bali. Data dan barang bukti dikumpulkan, dan surat perintah penangkapan untuk Dr. Dimas Arga mulai disiapkan. Di ruang interogasi, pria kurir tadi menangis ketakutan. Saya cuma disuruh antar, Pak. Mereka bilang ini proyek penelitian. Mereka pakai istilah batch. Setiap batch dikirim ke kota beda. Yang di Bali udah beres. Sekarang giliran Jawa. Kapan terakhir kamu terima perintah? Kemarin sore, Pak. Katanya yang dari Denpasar udah ditangkap tapi pengiriman harus tetap jalan. Katanya mereka mau tutup semua sebelum ada yang keburu tahu. Ibtu Raka terdiam, pikirannya langsung tertuju ke satu hal. Pak Made mungkin hanya bagian kecil dari rencana besar yang sedang dibersihkan sendiri oleh jaringan itu. Dan jika benar mereka sedang menutup semua, maka waktu mereka tidak banyak. Ia menatap peta di meja, garis merah yang menghubungkan Denpasar, Banyuwangi, dan kini Dampit. Masih tersisa 2 titik lagi di peta itu, keduanya belum disentuh. Sementara di ruang tahanan Polres Banyuwangi, Pak Made Surya Dharma duduk bersandar di dinding dingin, menatap kosong ke arah lampu yang berkelap-kelip di langit-langit. Sejak sore ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya sesekali mengusap jari-jarinya, seperti menghitung sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan sorot yang tak bisa dibaca. Seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang terjadi di luar sana. 2 sel di sebelahnya, para tahanan lain berbisik-bisik, membicarakan kabar dari berita sore tadi. Di televisi kecil di pos jaga, wajah Pak Made kembali muncul.
disebut sebagai tersangka utama kasus gudang organ manusia. Berita itu menyebut bahwa polisi kini sedang mengejar seorang dokter lain yang diduga terlibat, bernama Dr. Dimas Arga, mantan kolega Pak Made di rumah sakit lama mereka. Sementara itu di ruang komando Polres, Ibtu Raka Wijaya menatap papan investigasi yang kini penuh dengan foto, garis penghubung, dan catatan kode. Ada 5 wajah yang sudah berhasil diidentifikasi. Pak Made Surya Dharma, penyimpan Dr. Dimas Arga, pengatur distribusi, 1 teknisi laboratorium di Mataram, 1 perantara pengiriman di Surabaya, dan 1 nama terakhir yang masih belum diketahui, hanya muncul dengan inisial RS. Ibtu Raka menatap peta di dinding. Garis merah yang menghubungkan 5 titik kini tampak seperti jaring laba-laba yang menyelimuti sisi selatan Indonesia. Ia tahu waktu mereka tidak banyak, semakin lama, semakin banyak bukti yang bisa dihapus oleh orang-orang di atas sana. Malam itu, Ibtu Raka mendapat kabar dari tim di Malang bahwa Dr. Dimas telah terdeteksi di area Batu, menginap di villa sewaan menggunakan identitas palsu. Operasi penangkapan segera disiapkan. Sekitar pukul 2 dini hari, tim gabungan Polda Jawa Timur bergerak diam-diam menuju lokasi. Villa itu terletak di perbukitan, dikelilingi pohon pinus. Dari kejauhan lampu ruang tengah tampak menyala redup. Begitu tim mendekat terdengar suara mesin dari dalam, seperti genset kecil yang sedang menyala. Raka memberi aba-aba pelan. Pintu belakang ditendang hingga terbuka, dan bau formalin menyambut tajam seperti déjà vu. Di ruang tengah, mereka menemukan meja besi dengan wadah pendingin setengah terbuka. Di dalamnya ada 2 kantong plastik transparan berisi organ manusia, masing-masing diberi label S Batch 5. Di pojok ruangan, seorang pria berkacamata sedang duduk dengan wajah pucat, tangan kanannya memegang jarum suntik. Begitu melihat polisi masuk, ia mencoba menyuntikkan cairan itu ke lengannya, tapi Ibtu Raka berhasil menepis tangannya tepat waktu. Dr. Dimas Arga, saya tahu kalian akan datang, jawabnya lirih. Tapi kalian terlambat. Batch terakhir sudah berangkat kemarin. Ia tertawa kecil, getir, lalu menunduk. Dari tas di lantai, ditemukan keping hard drive eksternal berisi data pengiriman selama 3 tahun terakhir. Nama-nama pengirim, penerima, kode organ, dan tanggal semua tercatat dengan rinci, dan hampir semua menampilkan inisial MSD sebagai pengirim. Pak Made sudah bicara, kata Ibtu Raka dengan nada menekan. Bicara? Dimas tersenyum samar. Dia memang begitu. Dia pikir dirinya pahlawan, padahal dia hanya menyimpan sisa. Ibtu Raka menatapnya tajam. Sisa dari apa? Dari keserakahan manusia, Pak Polisi. Kami hanya mengambil apa yang orang lain buang. Bedanya, kami tahu cara menjualnya. Di luar ruangan suara radio komunikasi terdengar dari mobil patroli. Tim melaporkan bahwa pengiriman terakhir yang disebut Dimas sudah terdeteksi. Sebuah truk pendingin berhenti di rest area tol menuju Surabaya, ditinggalkan sopirnya begitu saja. Ketika diperiksa, di dalamnya hanya ada es batu kering dan surat jalan kosong dengan logo perusahaan yang sama, BioHealth Translogistik. Sementara penangkapan berlangsung di Malang, kabar lain datang dari Banyuwangi. Petugas jaga tahanan melaporkan bahwa Pak Made Surya Dharma tiba-tiba sakit keras di selnya. Tubuhnya menggigil hebat, mulutnya berbusa, dan di lantai ditemukan botol air mineral yang sudah kosong, berbau tajam seperti bahan kimia. Ketika Ibtu Raka menerima kabar itu lewat radio, napasnya tercekat. Formalin, bisiknya pelan. Dia menyembunyikan formalin di botol air minum. Ia langsung memerintahkan agar Pak Made dibawa ke rumah sakit, tapi semuanya terlambat. Dalam perjalanan menuju RSUD Blambangan, jantungnya berhenti berdetak. Di kantong bajunya, petugas menemukan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Kalian tidak akan menemukan semuanya. Aku hanya penyimpan. Yang lain sudah tahu waktunya berhenti. Kabar kematian Pak Made menyebar cepat ke seluruh media keesokan harinya. Beberapa stasiun televisi menayangkan ulang rekaman dirinya saat pertama kali ditangkap. Wajah tenang itu kini jadi simbol dari kejahatan yang tak terbayangkan. Namun bagi Raka, kematian itu bukan akhir, justru awal dari sesuatu yang lebih gelap. Di ruang interogasi, Dr. Dimas kini duduk dengan borgol di tangannya, menatap Ibtu Raka tanpa berkedip. Jadi Pak Made bunuh diri? Katanya datar. Dia meneguk racun yang sama dengan yang kalian pakai untuk mengawetkan organ. Kalian semua monster. Monster? Dimas tersenyum kecil.
Kami hanya mempercepat proses yang dunia kedokteran lakukan diam-diam. Bedanya, kami jujur pada uang. Ibtu Raka menatapnya lama, menahan emosi. Berapa banyak nyawa yang sudah kalian ambil untuk bisnis ini? Kau salah tanya, Pak Polisi, jawab Dimas pelan. Yang benar, berapa banyak nyawa yang diselamatkan karena bisnis ini? Kalimat itu menggantung di udara, membuat ruangan terasa semakin dingin. Di luar, angin malam berembus lewat celah jendela, membawa aroma hujan pertama di awal musim. Malam itu Raka duduk di mobil, menatap langit yang gelap. Ia tahu satu hal, meski dua pelaku utama sudah diamankan, data dalam hard drive itu menunjukkan lebih banyak nama, lebih banyak kota, dan lebih banyak penyimpan seperti Pak Made. Orang-orang yang diam di balik kehidupan biasa, tapi menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disimpan. Dan di baris terakhir file yang ditemukan di komputer Dr. Dimas, tertulis satu kalimat pendek tanpa tanggal. Batch berikutnya, pengambilan kembali di Denpasar. Kalimat itu membuat Ibtu Raka Wijaya terdiam lama di depan layar komputer. Kata pengambilan kembali bukan istilah logistik biasa. Dalam dunia medis itu berarti retrieval, proses mengangkat organ dari tubuh manusia, baik hidup maupun mati. Tapi apa maksudnya dilakukan kembali di Denpasar, kota tempat semua ini dimulai? Pagi itu udara di luar Polres Malang dingin dan berkabut. Ibtu Raka menatap file itu lagi, memperhatikan rincian metadata di bawah dokumen. File dibuat 3 hari sebelum Pak Made ditangkap. Artinya, jaringan itu masih aktif bahkan saat pengejaran sedang berlangsung. Ibtu Raka segera menghubungi Polda Bali dan meminta tim khusus kembali menyisir lokasi-lokasi yang berhubungan dengan Pak Made, rumah lamanya di Denpasar, gudang yang sudah disegel, dan bahkan rumah sakit tempat ia dulu bekerja. Semua titik diperiksa ulang dengan pengawasan ketat. Sementara itu di Denpasar Selatan, Bu Niluh Rati, saksi pertama yang melapor bau busuk dari rumah Pak Made, masih tinggal di gang yang sama. Meski rumah itu kini dijaga aparat, setiap kali ia melewatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bau formalin samar kadang masih muncul, dan setiap malam, suara dengung mesin seolah terdengar lagi dari arah belakang rumah. Pukul 8 pagi, tim teknisi forensik yang membuka segel rumah Pak Made menemukan sesuatu yang sebelumnya luput dari pemeriksaan. Ruang bawah tanah kecil di bawah dapur. Lubang itu tertutup papan kayu dan tertimbun debu. Ketika dibuka, hawa dingin lembab langsung menyeruak keluar. Di bawah sana terdapat ruangan selebar 3 meter, dengan dinding semen mentah. Di dalamnya, hanya ada satu kulkas besar dan sebuah meja besi berkarat. Ketika kulkas itu dibuka, semua orang terpaku. Tidak ada organ, tapi ada wadah kosong dan selembar catatan bertuliskan tangan. Badge terakhir sudah diambil. Jangan buka sebelum mereka datang. Di bawah catatan itu ada tanda tangan. DA. Dr. Dimas Arga Ibtu Raka yang sedang dalam perjalanan dari Malang segera menerima laporan itu lewat radio. Nadanya tegas tapi suaranya menegang. Pastikan tidak ada yang menyentuh apapun di sana. Saya ke Denpasar malam ini juga. Sore harinya, setelah menempuh perjalanan panjang, ia tiba di lokasi. Rumah itu kini sepi, hanya dijaga 2 anggota kepolisian. Bau tajam masih menyisa di udara. Di dalam ruang bawah tanah, Ibtu Raka berdiri menatap kulkas kosong itu lama. Ia memeriksa label yang menempel di pintunya. BioHealth Translogistic Unit 07D. Sama persis dengan label yang ditemukan di gudang Dampit dan Villa Batu. Mereka mengambilnya kembali, gumam Raka pelan. Bukan barang baru tapi barang lama yang disimpan di sini. Ia menatap catatan tangan itu sekali lagi. Batch terakhir sudah diambil. Kalimat itu berarti seseorang telah datang ke rumah Pak Made setelah penggerbekan, atau mungkin bahkan sebelum polisi sempat memeriksa ruang bawah tanah. Waktu itu pas dengan malam pemadaman listrik, malam ketika semua dimulai. Tim penyidik kemudian memeriksa CCTV dari rumah-rumah sekitar. Salah satu kamera milik toko kelontong di ujung gang menunjukkan sebuah mobil van putih berhenti di depan rumah Pak Made 2 hari setelah penggerbekan. 2 pria bertopi turun, membuka pagar sebentar lalu masuk tanpa menyalakan lampu. Hanya butuh 7 menit sebelum mereka keluar lagi, membawa peti kecil berwarna abu-abu ke dalam mobil, lalu menghilang ke arah jalan utama. Plat mobil itu terekam sebagian, TK417R Ibtu. Raka langsung menghubungi Direktorat Lalu Lintas. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa plat itu terdaftar atas nama rumah sakit swasta di Surabaya. Rumah sakit yang sama dengan tempat Dr. Dimas pernah mengajukan izin riset bertahun-tahun lalu. Penyelidikan meluas ke Surabaya malam itu juga. Tim bergerak cepat,
dibantu Densus dan Ditreskrimsus. Di ruang logistik rumah sakit itu, ditemukan ruang pendingin tersembunyi di balik panel dinding baja, hanya bisa diakses menggunakan kartu magnetik. Saat dibuka, ruangan itu berisi puluhan wadah kosong, beberapa di antaranya masih meneteskan air beku. Di dindingnya, tertempel label besar bertuliskan RS, Koordinator. Nama yang selama ini hanya muncul sebagai inisial dalam file-file rahasia kini, terbaca jelas. RS, bukan perusahaan, melainkan orang. Dr. Rendra Santosa, dokter spesialis bedah senior dan pemilik saham di beberapa rumah sakit swasta di Jawa Timur. Ibtu Raka menatap foto profilnya di layar komputer forensik. Wajah pria paruh baya dengan jas putih, tersenyum tenang di depan kamera, berdiri di samping dua orang lain, Dr. Dimas dan Pak Made. 3 orang yang dulunya satu tim di laboratorium rumah sakit tempat semuanya bermula. Mereka semua saling terhubung, kata Raka perlahan. Dan RS adalah otaknya. Malam itu surat perintah penangkapan untuk Dr. Rendra Santosa dikeluarkan. Namun ketika tim mendatangi rumahnya di kawasan Elite Surabaya, pria itu sudah tidak ada. Pembantunya mengatakan bahwa tuannya pergi sejak pagi, meninggalkan pesan singkat. Ada rapat mendadak di Jakarta. Jangan tunggu saya. Tapi setelah dilacak, tidak ada penerbangan atas nama itu hari itu. Mobil pribadinya juga ditemukan kosong di parkiran bandara. Hanya dompet dan ponsel yang tertinggal di kursi depan, seolah ditinggalkan dengan sengaja. Ibtu Raka tahu pengejaran ini belum selesai. Tapi semakin jauh ia masuk ke dalam jaringan ini, semakin jelas bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu terlambat setengah langkah dari mereka. Sementara itu, di Denpasar, warga Gang Cempaka mulai ketakutan lagi. Malam-malam mereka kembali diisi dengan cerita bahwa seseorang terlihat memasuki rumah Pak Made dari arah belakang beberapa hari lalu. Ketika polisi datang memeriksa, tidak ada siapa-siapa, hanya pintu dapur yang terbuka sedikit dan lantai yang basah seperti baru dibersihkan. Puni, Luratih yang rumahnya berdempetan dengan rumah itu, kembali mendengar suara dengung mesin yang sudah lama ia benci. "Pak, itu suara kulkasnya lagi hidup," katanya dengan wajah pucat kepada petugas jaga. Namun ketika diperiksa, semua colokan listrik sudah dicabut. Salah satu petugas berusaha menenangkan, tapi tatapan mereka sama, tidak yakin dengan apa yang barusan didengar. Dan di luar, angin laut membawa bau aneh yang samar namun jelas terasa. Campuran formalin dan daging mentah yang membeku terlalu lama. Bau itu menjadi pertanda. 3 hari setelah laporan warga Gang Cempaka, polisi Denpasar menerima kabar dari Jakarta. Dr. Rendra Santosa, nama terakhir dalam daftar jaringan perdagangan organ, terdeteksi di Pelabuhan Benoa. Ia menggunakan identitas palsu atas nama Rahman Satria dan memesan kapal kecil tujuan Kupang. Namun yang paling mengejutkan, pria itu terekam membawa peti berpendingin berukuran besar, diangkut menggunakan troli dengan logo perusahaan logistik yang sama, BioHealth. Translogistik. Kabar itu langsung diteruskan ke Ibtu Raka Wijaya yang masih berada di Surabaya untuk melengkapi berkas Dr. Dimas. Tanpa berpikir panjang, ia segera terbang kembali ke Bali malam itu juga. Dalam perjalanan ia memandangi foto-foto yang kini memenuhi mapnya. Wajah Pak Made, Dimas dan Rendra, 3 pria dengan latar belakang medis, tersenyum tenang dalam seragam putih. Semua bermula dari mereka. Semua berakhir di Denpasar, tempat pertama kali bau busuk itu muncul. Pukul 4 pagi, Pelabuhan Benoa diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu kapal memantul di permukaan air yang tenang, sementara suara mesin diesel bergema dari kejauhan. Tim gabungan dari Poler dan Reskrimsus sudah siaga di dermaga timur. Mereka menyamar sebagai petugas kargo. Sekitar pukul 5 lewat sedikit, mobil hitam berhenti di dekat area pengiriman barang. Dari dalamnya keluar seorang pria berjaket gelap dan topi hitam, wajahnya tertutup masker. Ia berjalan cepat menuju kapal kecil di ujung dermaga, sambil menarik peti besar berwarna abu-abu. Model yang sama seperti yang ditemukan di rumah Pak Made. Ibtu Raka memberi isyarat dengan tangan. 4 anggota tim bergerak perlahan, menyusul langkah pria itu dari 2 arah. Ketika jarak hanya tinggal beberapa meter, Raka berteriak, "Dr. Rendra Santosa, berhenti! Jangan bergerak." Pria itu menoleh cepat, matanya sempat memantulkan cahaya lampu dermaga. Dalam sepersekian detik, ia mendorong peti ke arah laut dan mencoba melarikan diri,
tapi salah satu anggota menendangnya hingga terjatuh ke lantai kayu basah. Petugas lain segera menahan tangannya. Rendra berontak, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hentikan," katanya dengan suara berat. "Yang kami lakukan menyelamatkan nyawa orang." Ibtu Raka menatapnya tajam. "Kalian memotong tubuh manusia hidup-hidup demi uang. Tidak ada nyawa yang kalian selamatkan." Rendra terdiam lalu tersenyum tipis. "Kalau tidak kami akan ada yang lain. Kau pikir industri medis bersih? Kau pikir semua transplantasi itu sah?" Ucapan itu membuat Ibtu Raka bungkam beberapa detik. Namun sebelum ia sempat menjawab, dua petugas lain menarik peti yang tadi hampir jatuh ke laut. Mereka membuka kuncinya. Di dalamnya bukan organ, melainkan puluhan wadah berisi dokumen, catatan data pasien, nomor registrasi, hingga formulir persetujuan donor palsu dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Rendra menunduk, suaranya datar. "Itu bukan bukti kejahatan, itu bukti sistem kalian busuk." Peti dan seluruh isinya diamankan ke kantor Polair. Saat pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan satu flash disk kecil terselip di bawah lapisan wadah. Isinya mengejutkan semua orang. Video-video dokumentasi operasi ilegal di berbagai lokasi, termasuk satu rekaman yang menampilkan Pak Made, Surya Dharma sedang menutup wadah pendingin dengan rapi. Di latar suara terdengar percakapan dengan Dr. Dimas dan Rendra Cruz. Mereka membicarakan batch yang akan dikirim dan bagaimana unit di Denpasar akan ditutup jika semuanya berhasil. Ibtu Raka menatap layar itu lama. "Jadi selama ini kalian sadar penuh apa yang kalian lakukan?" Rendra hanya menatap lurus ke depan, tanpa jawaban. Beberapa jam kemudian, berita penangkapan Dr. Rendra Santosa resmi dirilis. Media menyebutnya sebagai otak di balik kasus kulkas organ. Namun bagi Raka, kasus itu belum benar-benar selesai. Masih ada data pasien yang belum teridentifikasi, nama-nama rumah sakit yang mungkin terlibat, dan sejumlah uang asing yang terus masuk dari rekening luar negeri. Semua mengarah pada satu hal. Jaringan ini bukan sekadar sindikat gelap lokal, melainkan bagian dari rantai perdagangan organ internasional yang beroperasi senyap di bawah sistem medis resmi. Hari-hari berikutnya, interogasi berjalan ketat. Rendra akhirnya mengakui sebagian. Ia membentuk jaringan itu bersama dua rekannya setelah keluar dari rumah sakit. Mereka memanfaatkan celah legalisasi donor untuk menjual organ tanpa izin, bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri yang membutuhkan suplai cepat. "Kami tidak menculik orang," katanya dingin. "Kami hanya memanfaatkan tubuh yang sudah dianggap tidak berguna." Tapi siapa yang menentukan tidak berguna itu? Kalau bukan kami sendiri. Ucapan itu menjadi kutipan yang menghantui publik berhari-hari. Sementara penyidikan terus berjalan, rumah di Gang Cempaka akhirnya dibersihkan total. Semua barang diangkut ke laboratorium forensik, dan rumah itu dipasangi pelang disita negara. Namun anehnya, saat tim pembersih terakhir meninggalkan lokasi, salah satu petugas forensik yang menutup ruangan bawah tanah sempat melaporkan sesuatu. Lampu kulkas di dalam ruang bawah masih menyala, padahal listrik sudah diputus dari panel utama. Ketika diperiksa ulang, tidak ditemukan kabel yang tersambung ke sumber daya apapun. Ibtu Raka yang menerima laporan itu hanya menghela napas panjang. Ia tidak ingin mempercayai hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi sejak awal kasus ini, terlalu banyak hal yang tidak masuk dalam logika manusia biasa. Beberapa bulan kemudian, kasus kulkas organ Denpasar resmi ditutup setelah jaringan utama dibongkar dan pelaku utama ditahan. Dr. Dimas dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara Dr. Rendra menunggu proses pengadilan dengan penjagaan ketat. Data dari flash disk dijadikan bukti internasional, dan kerjasama dengan Interpol membuka rantai pengiriman organ ilegal hingga ke luar negeri. Namun bagi warga Gang Cempaka, kisah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Rumah Pak Made kini kosong, tapi setiap kali malam turun dan angin laut bertiup dari arah selatan, beberapa orang masih mengaku mencium bau formalin samar di udara, bau yang hanya muncul dari satu arah. Rumah abu tua dengan tirai biru di jendelanya. Dan di dalam arsip kepolisian, dalam salah satu file laporan terakhir milik Ibtu Raka Wijaya, tercatat catatan pendek tanpa tanda tangan. Semua batch sudah ditemukan, tapi catatan pengiriman terakhir ke luar negeri menunjukkan satu kode belum terpakai. Kode M10. Lokasi tidak tercatat. File itu ditutup tanpa komentar tambahan, dan sejak hari itu,
Ibtu Raka tak pernah lagi mau melewati Gang Cempaka